Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Untuk urusan menghasilkan bass di dalam kendaraan, tentunya cara yang paling gampang supaya kita mendapatkan bass yang lebih baik, yaitu dengan menambahkan subwoofer. Karena meskipun di mobil itu di keempat pintunya sudah dilengkapi dengan speaker, biasanya speaker-speaker seperti ini, ada yang speakernya koaksial dengan tweeter di tengahnya, atau ada komponen di mana posisi tweeter dan woofernya juga terpisah, dia itu tidak mampu mereproduksi suara rendah seperti layaknya yang bisa dilakukan oleh subwoofer. Jadi tetap untuk menghasilkan bass yang lebih baik, kita itu harus menambahkan subwoofer di dalam kendaraan. Tentunya yang paling gampang yaitu dengan menambahkan subwoofer yang jenisnya aktif. Subwoofer itu dalam kotaknya sudah ada subwoofernya sendiri, ukurannya biasanya 8, 10, 12, dan juga dilengkapi dengan power amplifier. Ini yang kita kenal sebagai subwoofer aktif. Sekarang, si Venom itu menawarkan subwoofer baru, yaitu DBX, dia masuk ke dalam Diabox 8.1a. Subwoofer ini memiliki teknologi yang layaknya kita bahas, supaya kita itu mengerti apa yang kelebihan yang bisa ditawarkan oleh subwoofer ini. Tetapi sebelumnya, ada baiknya kita melihat jajaran-jajaran subwoofer yang ditawarkan oleh Venom, supaya kita bisa tahu ini posisinya sebetulnya ada di mana dan apa yang bisa ditawarkan oleh subwoofer ini. Ini semua merupakan subwoofer yang ditawarkan oleh Venom. Kalau kita melihat, ada banyak sekali tipe-tipe subwoofer yang ditawarkan untuk aplikasi dan keperluan para umat audio sekalian. Kalau kita melihat kategorinya, yang paling pertama yang harus kita bahas adalah subwoofer kolong. Di sini ada dua jenis subwoofer kolong yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah 6.8 PB, dan yang kedua adalah VX 8.2A. Ya benar ya Jan ya? Ini adalah 8.2A ya? Oke. Karena ada VX 8.1 yang tidak memiliki built-in power. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah solusi gampang yang memiliki built-in power. Berlanjut ke subwoofer kolong ini, kalau kita melihat perbedaannya yang paling signifikan adalah dimensi di antara keduanya. Jadi pastikan kolong mobil para umat audio itu ada yang cocok untuk pakai 6.8 atau pakai 8.2. Keduanya sudah bisa menampilkan bass layaknya seperti subwoofer pada umumnya. Jadi sangat membantu untuk meningkatkan kualitas bass dan juga untuk menghadirkan kick bass yang lebih blending dengan speaker-speaker yang ada di pintu. Masuk ke dalam kategori berikutnya adalah subwoofer tipe DBX 10.1a. Ini adalah subwoofer konvensional yang menggunakan kotak berukuran besar yang memiliki lubang udara di sampingnya, subwoofer 10 inci, dan juga built-in amplifier dengan kekuatan yang cukup. Tentunya, tidak semua umat audio itu memiliki tempat untuk menaruh subwoofer sebesar ini. Tetapi kalau memang tersedia tempatnya, kami sangat merekomendasikan subwoofer ini karena dia itu memiliki output bass yang kuat dan juga suara bassnya itu bagus. Dibandingkan subwoofer kolong, ini adalah subwoofer yang lebih kuat dari segi outputnya. Tentu saja, ada juga pilihan lain seperti misalnya subwoofer tipe 10-11 ini. Ya benar ya? Bang Fajar ya? Betul. Karena tipe yang lainnya itu ada yang 12 inci tipe 11-12. Kalau kita melihat, ini adalah subwoofer konvensional biasa yang memerlukan power amplifier supaya dia itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya, kita itu bisa menciptakan custom box dengan berbagai macam ukuran dan juga menciptakan box sendiri, mau yang shield atau yang port. Kebetulan ini adalah box ukuran kecil dengan mode shield. Ini adalah dua subwoofer konvensional yang bisa kita pilih kalau tempatnya tersedia. Kalau kebetulan para umat audio itu mobilnya memiliki ban serep dengan ukuran pelek lebih besar dari 15 inci, kita bisa menggunakan tipe VIN 15 subwoofer yang ditaruh di dalam ban serep para umat audio sekalian. Di dalam subwoofer ini, dia itu memiliki subwoofer ukuran konvensional seperti ini dengan diameter 8 inci. Jadi ini adalah keluarga-keluarga subwoofer yang bisa kalian pilih yang ditawarkan oleh Venom. Ini adalah subwoofer untuk di kolong bangku, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ada Diabox dan juga subwoofer seperti layaknya tipe
1011 ini, atau yang bisa kita taruh di dalam ban serep seperti VIN 15. Jadi kita harus bertanya-tanya nih, posisi dan kelebihan dari subwoofer baru Diabox 8.1A ini itu ada di mana dan apa kelebihan yang ditawarkan oleh subwoofer ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa yang ditawarkan oleh DBX 81A ini, kita harus lebih dulu mengerti bahwa ketika kita menciptakan kotak subwoofer, ada hukum yang harus kita patuhi yang diciptakan oleh Hoffman. Yang namanya hukumnya itu adalah Hoffman-Iron Law. Ini adalah halaman Wikipedia-nya, kalau kalian tertarik kalian bisa ketik di Google dan lihat apa yang namanya Hoffman-Iron Law. Jadi di dalam aturan tersebut, bus itu tergantung kepada reproduksi bus rendah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ukuran dari enclosure, yang ketiga adalah high output sensitivity. Ini memang terdengar agak membingungkan, tetapi lebih gampangnya, di sini kalau kita ingin mereproduksi bus yang ideal, itu holy grail-nya yang biasanya yang paling dicari itu adalah kalau kita bisa menciptakan bus yang bagus dengan ukuran kotak yang kecil, lalu kita bisa menciptakan bus yang juga rendah dan juga output sensitivity yang kuat. Akhirnya kita itu berpikir kalau kita kecilkan kotaknya, kita masukkan subwoofer yang bagus, terus kita tambahkan tenaga yang besar, harusnya dia itu bisa memiliki suara yang kuat dan bagus juga. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Dari ketiga hal tersebut, kalian cuma bisa pilih dua saja. Lalu yang ketiganya itu pasti ada kompensasinya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita itu mau suara bass yang ekstensinya rendah, kemudian kita itu memiliki sensitivity yang bagus, kita itu harus menggunakan kotak yang besar, tidak bisa menggunakan kotak yang kecil. Atau kalau kita mau menggunakan kotak yang kecil, tetapi kita mau memiliki suara bass yang rendah dan juga suara yang kuat, tentunya kita harus menggunakan amplifier yang sangat besar. Ini adalah trade-off yang diciptakan oleh Hoffman-Iron Law. Dan ini adalah memiliki dasar fondasi kita itu memiliki VX 8.1A. Karena kalau kita lihat di sini, dia itu memiliki kotak yang sangat ringkas dan kecil. Tidak seperti DBX 10.1A yang memiliki kotak yang besar. Dan juga dia itu memiliki dimensi yang bagus supaya bassnya rendah. Jadi apa yang ditawarkan oleh subwoofer ini? Tentunya kita harus melihat bahwa si trade-off ini ada teknologi baru yang ditawarkan oleh 8.1A. Setelah tadi kita mempelajari mengenai Hoffman-Iron Law, di mana ada aturan yang mengharuskan kalau kita ingin menghasilkan suara bass yang bagus itu kotaknya harus berukuran besar, itu akan memberikan kita pertanyaan mengenai dimensi kotak ringkas yang dimiliki oleh DBX 8.1A ini. Ternyata dia menggunakan teknologi pintar yang bernama passive radiator. Di papan tulis sudah kita tulis DBX 8.1A New Active Subwoofer dengan teknologi passive radiator. Jadi apa sih yang namanya passive radiator itu? Kalau kita melihat si DBX 81A ini, dia itu adalah subwoofer konvensional tentunya. Dia ada subwoofer ukuran 8 inci di dalam kotaknya. Tetapi yang kita harus mengetahui, di bagian belakangnya dia juga memiliki
subwoofer dengan ukuran yang sama, tetapi ini bukan subwoofer betulan. Antara lain itu dia adalah drone cone. Pasif radiator subwoofer itu dia juga dinamakan drone cone. Kita lihat di sini artinya. Kalau kita kembali ke papan tulis, apa itu pasif radiator? Jadi dalam satu kotak terdapat 2 buah subwoofer. Tetapi yang digerakkan oleh amplifier itu hanya satu subwoofer. Subwoofer yang kedua itu adalah merupakan drone cone atau membran tanpa konstruksi motor penggerak. Jadi kita kan tahu, speaker itu dia memiliki voice coil dan juga magnet, dan juga dia itu memiliki struktur motor penggerak. Kalau subwoofer drone cone atau speaker drone cone, dia itu tidak memiliki magnet dan voice coil. Ini yang membedakan antara subwoofer yang aktif dan juga yang menjadi drone cone di dalam 8.1a ini. Desain pasif radiator ini diperlukan untuk menciptakan yang namanya dampening yang bisa diberikan oleh si subwoofer yang juga ikut bergerak maju mundur mengikuti subwoofer yang aktif oleh gerakan motor penggeraknya tersebut. Dengan kata lain, ini adalah merupakan desain box speaker yang memiliki karakter serupa dengan box ported atau bass reflect, tapi dengan output dB yang lebih rendah. Nanti ini akan kita bicarakan. Jadi, untuk menciptakan suara bass dengan nada yang rendah dan juga ekstensinya bagus dalam dimensi yang ringkas, kita harus melihat bahwa si DBX 8.1 ini menggunakan teknologi yang namanya pasif radiator. Sekarang kita akan membahas mengenai spesifikasi dan fitur yang dimiliki oleh si DBX 8.1a ini. Jadi untuk menciptakan posisi pasif radiator yang ideal untuk subwoofer ini, tentunya dia itu ada kriterianya tersendiri. Biasanya untuk kotak yang menggunakan pasif radiator, ukuran pasif radiatornya itu harus besar diameternya, lebih besar daripada subwoofer aktif yang memiliki motor penggerak. Kalau mengenai DBX 8.1a ini, dia itu memiliki rancangan pintar di mana dia itu memilih pasif radiator yang memiliki jarak X-max 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan subwoofer yang aktifnya. Jadi dia itu memiliki dampening yang bagus dan juga struktur suspensi yang mirip-mirip dengan menggunakan subwoofer Sylt. Jadi kegesitan suara Sylt dengan karakter suara layaknya seperti menggunakan ported subwoofer atau kotak yang ada corong udaranya itu bisa dihadirkan oleh si DBX 8.1a ini. Kita berlanjut kepada fiturnya. Kalau kalian lihat, tentunya di bagian sini dia sudah ada amplifier yang dioptimalkan untuk menjalankan subwoofer ukuran 8 inci ini. Yang sangat kami sukai kalau kita melihat fiturnya, di sini ada yang namanya fitur fase 0 sampai 110. Fitur fase 0 sampai 180 derajat. Yang tadinya biasanya di subwoofer-subwoofer lain umumnya itu hanya merupakan switch yang bisa kita pilih antara 0 sampai 180 derajat. Ini dia merupakan potensio yang bisa kita atur antara 0 sampai 180. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau kita melihat speaker mid bass seperti ini atau woofer seperti ini, tentunya dia itu kan meskipun tidak bisa menciptakan bass seperti layaknya subwoofer, tetapi masih bisa menciptakan suara bass yang rendah tapi tidak efisien. Artinya begini, pada umumnya kita itu memiliki pemotongan high-five frekuensi untuk speaker-speaker seperti ini di 65 Hz dengan slope dB misalnya 18 oktav per desibel. Jadi kalau kita menggunakan slope seperti itu, penurunan 18 desibel untuk tiap oktavnya, kita harus melihat bahwa dia tidak serta-merta menghilangkan frekuensi yang ada di bawah 65 Hz di titik potong awal tadi. Dia itu masih juga mereproduksi suara 50 Hz, 40 Hz, dan yang lebih di bawahnya. Tetapi tidak besar output frekuensi-frekuensi rendah tersebut. Nah, kalau di subwoofernya, dia itu kan juga memiliki titik potong. Bahkan ada juga subwoofer yang digunakan sampai 80 Hz. Itu sudah layak biasanya dalam konfigurasi SQL. Tetapi, meskipun kita memotong subwoofer ini misalnya di 50 Hz, artinya masih ada frekuensi gap overlap antara si mid bass dan si subwoofer yang kita gunakan. Tentunya, kalau si gelombang frekuensi
dari reproduksi sisaan si woofer dan juga reproduksi atasnya di subwoofer ini bertemu. Kalau dia itu saling tumpah tindih, itu artinya bagus. Suara bass itu akan terdengar lebih kuat. Tetapi yang paling kita hindarkan kalau misalnya frekuensi overlap tadi ketemunya itu gelombangnya saling berlawanan atau terbalik fase, itu akan menghilangkan suara bass. Jadi, supaya bisa mengantisipasi antara gelombang yang keluar dari bagian depan dari belakang dari si DBX 8.1A ini, ada fitur fase yang bisa kita pilih antara 0 sampai 180 derajat. Ini bisa kita atur supaya kita bisa mempertemukan suara kick bass yang dihasilkan oleh woofer ini dan juga suara low bass yang bisa dihasilkan oleh si subwoofer DBX 8.1 ini bertemu dengan bagus sehingga tidak ada suara bass yang cancelling atau hilang. Berlanjut kepada fitur-fitur yang lainnya, fitur-fitur cukup umum seperti bass boost bisa kita temukan di subwoofer ini, termasuk juga low pass filter sampai di 150 Hz. Yang paling penting tentunya adalah di sini terdapat fitur line level input atau low level input dan juga high level input. Kalau para umat audio itu masih menggunakan head unit standar, usahakan supaya kita itu tidak menggunakan yang namanya high to low converter karena kebanyakan yang hadir di pasaran pada umumnya itu memiliki kualitas yang rendah di mana potensionya itu harus kita bisa atur secermat mungkin supaya menghasilkan kualitas sinyal yang bagus. Tetapi dengan adanya high level input, kita itu masih bisa menggunakan head unit standar dan memasukkan jalur output dari speaker dari head unit tersebut masuk ke dalam masukan level high level ini. Jadi kita itu bisa memberikan sinyal langsung dari head unit menuju ke si subwoofer. Itu adalah pilihan yang sangat bagus. Yang lebih bagusnya lagi, kalau memang ternyata kalian itu sudah menggantikan head unit dengan head unit aftermarket yang memiliki jalur line output atau RCA out, kita bisa langsung memasukkan jalur tersebut ke dalam line input RCA yang dimiliki oleh si subwoofer ini. Itu adalah fitur yang sangat penting kalau kita itu memiliki head unit yang tidak memiliki RCA line output. Kemudian kita masuk ke dalam modul amplifier yang dimiliki oleh si DBX 8.1A ini. Jadi dia itu memiliki built-in amplifier kelas D, itu memiliki output sebesar 300 watt RMS dan PMPO-nya itu ada di 600 watt. Dengan modul amplifier sebesar ini, tentunya kita juga harus memperhatikan bahwa panas yang diciptakan oleh si amplifier itu harus bisa dilepas dengan lebih baik dan lebih cepat. Kalau kita lihat di belakangnya sini, dia itu kan desainnya tidak ada heatsink sama sekali. Jadi bagaimana caranya si kotak ini bisa melepaskan panas yang diciptakan oleh amplifier tadi dengan lebih cepat? Tentunya kita juga ingin menggunakan subwoofer ini kan kadang-kadang untuk musik yang lebih kencang. Jadi dia amplifiernya pasti akan menciptakan panas. Dengan pintar, keunggulan desain pada DBX 8.1A ini dia itu memiliki bodi aluminium. Jadi dia memiliki dispersi panas yang lebih cepat dan lebih baik. Kalau kita angkat si subwoofer ini bobotnya lumayan berat. Jadi memang casingnya itu terbuat dari metal. Nah, aluminium ini dia itu memiliki kategori pelepasan panas yang lebih baik. Biasanya kalau kita lihat banyak sekali modul-modul heatsink itu yang kita lihat pada PC misalnya, itu kan heatsinknya terbuat dari aluminium. Nah, ini materialnya sama yang dipakai di heatsink seperti itu. Kalau kita menciptakan panas dan melepaskan panas tersebut, metal yang paling bagus efisiensinya untuk melepaskan panas adalah aluminium. Ini yang dipakai untuk DBX 8.1A. Sekarang kita masuk ke dalam bagian rekomendasi dan kesimpulan. Tentunya, untuk subwoofer yang bisa kita letakkan di bagian bagasi atau bagian belakang kendaraan, terdapat dua jenis subwoofer. Yang pertama adalah DBX 10.1A dan yang kedua adalah DBX 8.1. Keduanya ini adalah subwoofer yang bisa kita letakkan di belakang. Jadi, subwoofer mana yang harus dipilih oleh para umat audio sekalian? Ingat kembali kepada Hoffman Iron Law tadi. Kalau kita itu mau memiliki output bass yang lebih kuat, kita ada DBX 10.1A dengan kotak yang lebih besar, konvensional, dan juga memiliki port udara. Ini adalah subwoofer yang memiliki output dB yang lebih kuat. Tetapi, kalau kita ingin
paket yang lebih ringkas, di mana kita itu ingin menghasilkan suara bass yang juga memiliki kontur dan bentuk yang bagus, kita bisa menggunakan DBX 8.1a ini. Karena dia itu untuk menciptakan karakter suara bass yang mirip seperti DBX 10.1a, dia menggunakan teknologi yang namanya passive radiator tadi. Tentunya, dia itu karena memiliki dimensi yang lebih ringkas, trade-off-nya adalah dia tidak memiliki output desibel yang lebih besar dari DBX 10.1a. Tetapi kalau para umat audio ingin memiliki kualitas yang bass yang bagus, tentunya dengan kotak yang lebih ringkas, DBX 81a ini bisa dipilih untuk menghadirkan suara bass yang sama optimalnya kalau kita menggunakan DBX 10.1. Jadi para umat audio sekalian, kalian sudah melihat mengenai review dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari si DBX 8.1a ini. Jadi dengan demikian, dia itu memiliki teknologi yang memungkinkan supaya kita itu bisa menghasilkan output bass yang bagus dengan menggunakan ukuran yang lebih ringkas. Teknologi passive radiator. Jadi jangan sampai kalian itu salah memilih subwoofer. Kalau kalian itu melihat betapa banyaknya jajaran subwoofer yang ditawarkan oleh Venom, tentunya kalian harus tahu bahwa masing-masing memiliki kelebihannya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan di kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel.